ada partai rematch Paris versus KJ 2. Kalau Paris tahu gue dia harus turunin berat badan tuh. Berat badan lu turun, tenaga lu pasti akan turun juga. Gimana menurut lo antara Paris dan KJ, kira-kira siapa yang menang? Dua-duanya punya perkembangan yang pesat. Gua megang. Yo, what up people, back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Pas jumpa di KR TV. Terima kasih buat Roy people udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini sebenarnya gue pengen ngajakin rapper lapar ya. Cuma karena kebetulan bapak yang satu ini sangat-sangat sibuk lagi stripping sinetron. Jadi gue culik. Kebetulan kita lagi ada di daerah Bogor bersama dengan Randy Pangalila. What up? Pang, what's up man? What up man? Gila ketemu lagi kita ya. Udah hampir 1 tahun. Almost year ya, Iya. hampir setahun. Kita ngobrol-ngobrol terakhir dan banyak banget di re-upload di TikTok. Cuman saya nggak ada copyrightnya. Nggak ada copyright. At least di tulisan ada tulisan Kortesi. By siapa ya? Dari mana gitu kan? Gitu kan. Aduh, tapi nggak apa-apa ya. It's okay lah, it's okay. It's okay, yang penting tujuannya, message-nya sampai kalau Iya. kita berantem di jalan itu jangan dilakuin lah ya. Benar. Iya kan? Itu berbahaya. Betul banget. Dan kali ini gue culik Randy karena dia lagi stripping cuy. Iya, lagi iya, stripping sinetron. Udah berapa episode nih sekarang? Sekarang kalau buku skenario itu 256 episode. Untuk tayangan 300 lebih. Udah 300 episode? 300 episode lebih. Buset, cair. Iya, puji Tuhan. Makanya dia tidak berkelahi. Dia tidak berkelahi karena sudah ada sinetron. Cari duit dulu. Cari duit. Anak sudah mau 2, kapan anak lo lahir? Bulan ini tanggal 24, doain ya bro ya. Doain ya. Gue lahir yang kedua, semoga lancar semuanya. Yang ini cowok. Yang ini cowok, jadi lengkap udah bro. Jadi lengkap nih, udah ada bodyguardnya buat Yoi. lengkapnya sama kakaknya. Siap. Iya kan? Kakaknya kan nanti mau dikenal sama Sean gitu ya. Biar dapat ada bule-bulenya gitu, karena gagal kemarin dapat bule. Tapi kan anak lu Espanola bro. Oh iya, Latino espresso. Ya, Yo, gitu. kita ngopi dulu deh. Siap. Ini kebetulan di coffee shop temen gue ya, karena dia bilang kemarin lagi di Bogor. Terus gue cek, oh ada coffee shop temen gue, Manga namanya, Manga. Asik sih tempatnya. Asik banget. Ini juga ada outdoornya ya bro. Ada outdoornya, cuma panas. Ya lagi panas. Kasihan nanti pemain sinetron kita belang beda kan. Nggak gitu dong. Tetap laki ya? Lebih ke arah, kalau kita ngobrol baru 10 menit udah keringetan. Udah keringetan, bener. Hari ini sebenarnya gue ajak Randy karena kebetulan syutingnya ini tanggal berapa nih? Tanggal 7. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang tinju lagi. Siap. Dan kebetulan juga tanggal 14 ya? Tanggal 14 bulan ini bro. 14 ya? Iya. 2 hari setelah. Iya. Hari Rabu pokoknya. Hari Rabu ya. Itu tanggal 14. Ini hari Rabu berarti tambah 7, 14 Minggu depan. Iya bener. Minggu depan setelah kita syuting ini Ya. ada partai rematch yang sangat ditunggu-tunggu dan beberapa teman-teman kita juga main di situ ya. Paris versus KJ 2. Betul. Dan kita mau ngobrol-ngobrol dan prediksi sedikit lah. Asik. Karena lu kan juga udah beberapa kali ikut tinju ya. Iya. Itu tinju lu belum ya? MMA ya? Tinju belum. Tapi ya? kan menggeluti olahraga itu sekarang. Iya. Gimana menurut lu? Antara Paris dan KJ, kira-kira siapa yang menang? Wah, kita langsung gas di prediksi ya. Udah lihat latihannya belum? Kita lihat dulu latihannya kali ya. Oke, boleh. Kita lihat. Kalau Paris, gue sering lihat karena kan dia setiap kali Latihan ada upload. sparring dia upload di YouTube-nya. Cuman kan gue nggak tahu itu latihannya dia kan nggak diposting pasti kan. Iya, itu iya. kan hanya konten-konten sparringnya dia gitu. Nah, ini kan terakhir kalau sparringnya Paris udah banyak ya kita lihat. Terakhir dia sparring di Medan ya kalau nggak salah. Iya. Medan. Kalau KJ juga karena kebetulan KJ dia satu camp sama gua WSBC. Jadi lu sering lihat? Jadi gua sering lihat karena pelatihnya juga itu pelatih gua. Pelatih gua itu memang top. Coach Vicky, Coach Vicky terbaik menurut gua. Walaupun dia nggak pernah tinju ya, maksudnya turun tinju. Tapi knowledge-nya ya. Tapi knowledge dia, strategi dia itu dia tahu apa yang dibutuhkan sama fighternya. Ya kan? Nice. Let's say kayak gua waktu kemarin tinju tahun lalu, dia tahu nggak bakal kekejar kalau gua mau kejar teknik gitu. Bener-bener teknik karena itu butuh boxing. waktu yang lama. Butuh waktu karena kalau tinju itu kan kayak crafting itu kan kayak lu bikin patung gitu lu memahat gitu kan. Nggak bisa langsung jadi. Untuk detail lo butuh waktu. Detail butuh waktu. Dan kebetulan kemarin gue latihannya cuma 1,5 bulan. Wah, singkat banget. Singkat banget. Susah. Nah, itu yang dibutuhkan
kalau lu pelatih bagus itu lu tahu apa yang dibutuhkan sama fighter lu. Dan Coach Vicky menurut gua terbaik ya. Dan KKJ kemarin waktu yang Latih sama Coach Vicky. Coach Vicky yang pertama tuh nggak sama dia. Yang pertama gua nggak tahu sama siapa ya, KJ ya. Iya. Nah yang kedua ini benar-benar ngedalamin boxingnya si KJ di WSBC gitu. Iya. Kalau Paris kayaknya masih sama pelatih Di dia yang Binjai, lama ya, iya. pelatih Binjainya ya, Iya. pelatih dia dari dulu kayaknya. Tapi memang gue nggak kenal sama pelatihnya Pak Riz. Paris, ya. Gue sering latihan tinju sama kawan gue, Grace Savon, dia juga salah satu atlet berbakat boxing Indonesia. Atlet PON ya? Iya, atlet PON. Dia sering datang ke lokasi syuting gue untuk kita latihan, kita drill, kita sparring. Jadi gue nggak pernah kenal sama coachnya Paris, tapi Grace bilang itu dulu sempat menjadi juaranya di Sumatera. Oh, Sumut ya? Ya, jadi pelatihnya Paris itu juga seorang mantan atlet yang berbakat juga. Oke. Ya. Cuman kan yang bertanding kan bukan dianya, tapi iya. si Parisnya Iya. gitu. Kalau gua melihat secara ini Opini pribadi ya? Opini pribadi ya. Ini bukan berarti lu bisa jadi acuan ya? Benar, ini bukan mendiskreditkan satu sama lain. Iya. Ya, cuman menurut gua support system itu sangat penting di dalam sebuah persiapan pertandingan. Support system maksudnya Gini, orang-orang yang ada di sekitar orang-orang yang ada di sekitar lo, Oke. bukan cuman coach, tetapi sparring partner. Oke. Partner-partner lo yang ada di dalam camp lo. Oke. Nah, kalau gua melihat dari opini pribadi gua, KJ ini kan dia memang secara pribadi dia juga mantan atlet Muay Thai. Oke, Secara mental dia memang sudah, ya jangan ditanya lah, atlet gitu. Atlet ya? Dan dia berlatih di WSBC, di mana di dalam camp itu isinya orang-orang boxing yang memang top semua. Top. Ada Ali Haidar, ada yang lain gue sering lihat juga Hasim ya, itu keras-keras dan secara teknik bagus-bagus semua. Iya. Nah, kalau KJ berlatih selama berapa bulan ini di sana, setiap hari di drill sama orang-orang yang seperti itu, menurut gue lo akan sangat-sangat berkembang pesat. Mentalnya ya? Bukan cuma mental, ya? tapi teknik, strategi, segala macam lu tuh pasti akan sangat-sangat berkembang pesat. Nah, Paris di Binjai, gue tidak bilang dia tidak punya support system yang bagus, enggak. Pelatihnya bagus, tetapi apakah dia mempunyai partner untuk drill yang sama kompetennya dengan KJ? Karena kalau tidak, bagaimana dia mau mengaplikasikan apa yang diajarkan sama pelatihnya kalau dia tidak pernah mendapatkan lawan yang seimbang atau bahkan lebih di atasnya dia? Karena kan kalau yang kita lihat di YouTube yang selalu di-upload diposting sama Paris, ya kan pasti kan lawannya bukan di levelnya dia. Oke. Apakah itu hanya preman yang cuman kepengen nyobain dia? Kok ketawa sih? Maksudnya orang-orang yang pengen berantem aja sama Paris gitu ya kan? misalnya gitu, atau preman yang pengen nyobain dia kan lucu. memang ada, bener kan? Iya. Memang ada. Iya, gitu. bener. Atau orang-orang yang mungkin dari bukan dari boxing, Iya. gitu, tapi kepengen nyobain, ya pasti dia akan terlihat lebih baik, pasti dia akan menang. Itu hal yang wajar, karena yang lainnya nggak ngerti teknis dasarnya gitu. Sedangkan KJ di WSBC semuanya udah pasti dengan teknik yang benar, yang baik, dan dia dihajar habis-habisan di situ. Iya, Itu menurut saya pribadi prediksi kedepannya mungkin gue akan maju bersama dengan KJ. KKJ? Ya. Waduh. Kalau gue ditanya opini secara pribadi agak kurang ini ya, kurang objektif cuy. Kurang objektif karena lu WSBC juga. Gua WSBC pasti secara juga. hati KJ juga dong. Iya. Ya. Dan tapi gue juga sama Paris deket gitu kan. Oh iya sama, gue juga nggak ada masalah secara pribadi sama Paris. Gue juga orangnya baik. Iya. Pernah ketemu sama gue di pukulan terkuat di bumi waktu itu. Oh iya. Iya, dan orangnya juga baik, humble, dan gue nggak ada masalah. Tapi di sini benar-benar gue bukan secara pribadi, tetapi ini melihat secara general di olahraga boxing ini ya. Iya. Yang latihannya satunya di mana. Gue melihat itu. Kalau Paris selama ini
sparring bukan dengan memang yang petinju yang selevel atau di atasnya. Oke. Bahkan dia sering berlatih sama atlet-atlet MMA. Beda ya? Bukan gua mendiskreditkan, tetapi ini benar-benar beda cabang olahraga. Berarti MMA lebih di bawahnya dong? Bukan begitu. Cuman MMA itu kan kompleks. Iya. Dia ada menendang. Namanya juga mix kan? Iya, ada menendang, ada pukulan, ada sikut, ada bantingan, ada kuncian, ada banyak yang dipelajari. Bukan terfokus sama cuman pukulan saja. Nah, kalau di boxing bener-bener lo harus pukul. Ya mukul doang. Berarti pukul kan atau dipukul, ya? ada banyak teknis untuk cuman memainkan pukulan itu. Iya, iya. Berarti lebih mudah dong? Ya enggak dong, ya lebih sulit. Lu senjatanya cuman pukul. Iya. Gimana caranya head movement lu harus benar, step lu, footwork lu, reaksi, fisik, Dan lebih bahaya ya. feint, strategi itu lo harus drill dengan orang-orang yang memang Boxing. bermainnya di cabang olahraga boxing. Itu sih maksud gua. Nah, dan KJ mempunyai partner-partner support system orang-orang yang ada di bidang itu. Itu yang gue lihat, makanya kayaknya nilai plusnya KJ ada di situ ya. Iya. Gue juga kalau ngeliat KJ, gue nggak tahu ya Paris seperti apa latihannya. Gue cuma nonton sama kayak Randy. Semuanya hanya di sosial media, yang ada di sosial media. Iya, iya. Yang gue tahu dia sparring juga dia sama beberapa petinju memang, tapi nggak diupload katanya. Iya, iya. Terus juga dia lari gitu kan, karena kalau Paris tahu gue dia harus turunin berat badan tuh. Iya, dia dari 72 apa 73 ya, dia harus main ke 63. 10 kilo itu berat sekali, bro. 10 kilo tuh lumayan berat ya. Berat dong, bro. Tapi harusnya powernya sih lebih turun ya. Turun dong. Harusnya turun ya? Turun. Oke. Pasti turun, karena berat badan lo turun, tenaga lo pasti akan turun juga. Speed akan naik, tapi power akan turun. Power akan turun. Iya, gitu. Kalau KJ memang setiap hari mainnya latihan. di situ dia. Dia malah naik. Harusnya secara power dia justru dia naik dari berat. standarnya dia. Iya, dia naikin berat setahu gua kemarin tuh 70 berapa gitu ya. 63 ya. Dia kalau nggak salah setahu gua waktu dia masih aktif di Muay Thai di 59-an. Oh iya. Kalau gua nggak salah ya. Iya. Pokoknya di 50-an lah, 59. Iya. Sekarang dia harus di 63, dia justru naik dong harusnya. Iya, bener. Powernya juga. Berarti powernya harusnya stabil atau meningkat gitu. Ini opini kita. Ini kembali lagi opini pribadi. Ya. Tapi kan kalau dilihat dari statistik apalagi apa bisa dibilang ya? Apa? Jagoan di sosmed kayaknya Paris yang menang. Kalau lo? Enggak, kalau gue yang pantau gitu kayak analitik itu semua dukungan tuh Paris. Mungkin karena mereka itu melihat postingan-postingan sparringnya Paris. Iya, mungkin. Sedangkan KJ kan tidak memposting. KJ kan orangnya nggak aktif di YouTube juga. Iya, dan dia tidak memposting. Makanya banyak yang tidak tahu. Kayak waktu gue dulu dong. Iya. Mungkin. Lo kan gitu kan? Lo nggak posting? Gue nggak posting pas semua sparringnya. pada belanya yang satunya. Iya, lo iya. jadi underdog. Underdog. Ternyata lo jadi kayak macannya. Oh, ini gila. Anjay, macan. Yoi. Itu maksudnya. Macan. Hati-hati dengan orang yang tidak memposting. Iya. Iya kan? Iya, benar Karena juga. lo nggak tahu apa yang dia alami, yang dia latih. Dia bisa aja jauh lebih di atasnya itu. Tetapi kembali lagi, bro, dua-duanya punya perkembangan yang pesat. Iya, betul. Gue melihat Paris stylenya berbeda dari yang pertama. Dia lebih banyak, kalau gue lihat lebih banyak menggunakan head movement ya sekarang. Head movement. Kayaknya kiblatnya Canelo Alvarez sekarang ya. Dia lebih ke arah sana. Iya. Footworknya malah dikurangin ya. Footworknya malah dikurangin. Iya. Dia lebih ke head movement. Nah, Jackson gue melihat sekarang footwork dan speednya malah meningkat. Dia lincah sih. Dan pukulannya sekarang kan kalau dulu terakhir waktu dia sparring sama Ali, dia kan pukulannya cuma satu-satu. Itu banyak dibully tuh gara-gara sparring sama Ali di-upload terus dibilang kayak samsak. Itu kan awal. Itu awal, betul. Awal. Dia pukulannya masih satu-satu, bro. Iya, di situ juga. Power, gitu. Di situ gue lihat juga dia masih ragu. Masih ragu kapan dia mukul, kapan dia untuk defense. Kalau sekarang gue ngelihat yang terbarunya dia udah bukan cuma 1-2 pukulan, tetapi lebih banyak. Kombonya banyak yang keluar. Nah, iya. Ini bisa berbahaya buat Paris menurut gue. Bener. Tapi ini cuma prediksi. Ini prediksi. Apapun bisa terjadi. Betul. Di dunia tinju ini kena satu lucky punch lu bisa langsung KO. Betul. Atau apapun ya, bener ya? Benar. Ya, ini cuma prediksi kita kalau kita lihat dari video-video yang sudah beredar dan kebetulan gue juga ada di WSBC. Ada juga selain Paris sama KKJ yang tanding. Ali juga. Ali Haidar. Ya. Tapi kalau Ali yang gue lihat lawannya kurang
kurangin ya. Gue pas tahu lawannya siapa, gue kira bakal sesuatu yang wah banget. Oke. Ternyata lawannya menurut gue nggak sebanding sama Ali. Kalau menurut pendapat gue. Kenapa begitu? Kalau gue jujur, gue belum tahu lawannya ini itu backgroundnya siapa. Gue cuman denger dia juga atlet MMA. Iya. Ya, jadi gue tuh belum pernah kan melihat. MMA, maksud gue nggak sama boxing gitu loh. Beda kan? Karena kita bisa melihat begini, yang ada di luar negeri pun juara-juara MMA. Iya, kayak Conor kan. Iya, kayak Conor McGregor, Tyron Woodley. Begitu masuk ke tinju, ini bener-bener beda. Totally different games. Iya. Terus kalau orang bilang, wah berarti mereka bukan atlet yang baik dong. Enggak bro, mereka atlet yang bagus, elit. Iya, betul. Tetapi di bidang olahraga apa? Betul. Kalau lu mainnya di boxing ya, dia ini beda. Gak usah jauh-jauh deh, Muay Thai ke boxing aja deh sama-sama. Beda dong. Itu kan udah beda banget. Si KJ itu susah banget dia bilang. Benar. Untuk kuda-kudanya juga dia kan agak ngangkang tuh kemarin tuh. Iya, beda. Tuh. Dan beda. Tangannya juga beda bro. Tangannya Muay Thai kan rata-rata kebuka. Untuk siap untuk elbow atau ngambil kaki. Sedangkan di boxing lu harus rapat 11. Bener-bener rapat banget. Iya, beda memang. Itu bener-bener beda dan itu butuh waktu untuk penyesuaian. Iya, itu dia. Makanya kalau misalnya atlet MMA, kenapa kalau orang nanya atlet MMA kenapa selalu kalah di boxing? Berarti MMA lebih jelek dong? Enggak gitu. Ini berbeda olahraga. Beda konsep. Bener. Di balik juga emangnya Floyd Mayweather mau masuk ke UFC? Nggak bakalan mau. Nggak bakal berani. Karena beda banget. Iya. Dia harus bisa nendang, dia harus bisa banting, grappling kan? Iya. Gitu, itu sih. Selain KKJ, siapa lagi ya? Ali Haidar. Menurut lu siapa yang menang? Kita buka dulu nih ya. Gue megang Ali sih. Ali ya? Gue juga pegang Ali sih. Gue pegang Ali. Ali. Kembali lagi Don karena Sulaiman. Ya, karena ini gamesnya di tinju dan Ali bagus banget bro. Bagus. Iya. Dan kalau di boxing tuh gue tuh mikirnya gini nih. Jangan mikir ngejar KO sih. Iya. KO tuh menurut gue adalah bonus. Bonus, bener. Kejarnya di poin, tetapi pada saat lo menekan lawan lo, terus tiba-tiba lo ngelihat ada opening, ada bukaan yang bisa lo ambil untuk KO, ambil. Tapi kalau enggak, jangan ngejar itu. Iya, bener. Dan menurut gue Ali itu dari yang waktu dia sparring sama KJ yang pertama, dia punya combo, dia punya footwork, apalagi dia stylenya switch. Dia bisa switch ya? Dia switch kayak Terence Crawford kan? Iya. Dari ortodoks tiba-tiba bisa berubah jadi southpaw. Men, itu lo dapat lawan yang kayak gitu pusing lo bro. Iya, bingung ya? Bingung karena kan strategi akan berbeda. Iya. Ya kan, pada saat lo lawan ortodoks lo harus selalu ke sebelah luarnya dia, sebelah kanan. Tiba-tiba dia berubah jadi southpaw, lo harus berubah ke kiri. Itu kan bingung ya? Bingung dong. Gitu. Bingung. Ini ada lagi nih, Hasib gue yakin Hasib menang. Hasib, gue juga. Hasib lawan Faka Cayan, siapa yang tahu nih? Iya. Kayaknya atlet Muay Thai ya itu. Muay Thai mungkin dia dari Thailand. Thailand ya. Iya. Ini Ardam Mahmud. Uncle Kong katanya namanya. Oh, oke. Lawan si Patra. Gue belum pernah tahu dua-duanya fightnya seperti apa, jadi gue nggak bisa memprediksi. Ya bisa. Yang lo tahu aja lah ya. Yang gue tahu Ali, gue kayaknya megang Ali. Ali sama Hasib. Hasib gue megang Hasib. Karena gue pernah ngelihat Hasib sparring sama Paris juga. Iya, itu di konten gue juga tuh. Di konten lo ya? Viral juga tuh. Iya. Di TikTok viral. Iya. Ntar pasti ada yang ada yang ngambil lagi nih konten kita nih. Iya. Di-upload lagi di TikTok nih. Kalau gue ngelihat kayak Hasib keras dia dan dia solid juga gitu untuk kayak formnya, tekniknya. Emang hidup dia kayak buat tinju kalau Hasib itu. Kalau udah kayak gitu udah gue megang Hasib sih. Hasib gue juga. Kayaknya berarti nanti bakal diborong WSBC semua nih. Amin dong. Amin. Kan camp lo bro. Hidup WSBC. Waduh. Hidup WSBC. Tapi lu belum pernah main di sana ya? Belum. Nanti lu harus main. Siap. Ya kan? Main-main di situ. Mohon diterima kalau saya main-main di sana, Coach Vicky. Aman, pasti sangat diterima. Terus yang gue sayangkan adalah tadi gue berpikir di partai kali ini ada seorang Randy Pangalila aja ya. Asik. Sebenarnya ditawarin. Gue jujur aja nih ya, gue ngomong ya. Sebenarnya dari Beyond Combat selalu menawarkan dan bertanya kapan gue ready-nya. Gitu. Ini jujur aja. Cuman memang kebetulan sekarang gue sedang ada tripping yang tadi kita bicarain dari awal. Sinetron. Lagi syuting sinetron, Takdir Cinta Yang Kupilih, tayang setiap hari. Well, honestly, saat ini I'm not in a fighting shape, man. Iya. Ya, kalau gue bilang saat ini gue disuruh fight, gue adalah orang yang tidak bijaksana kalau gue ambil. Ya, belum ready lah ya. Gak ready dong. Iya. Teknik mungkin gue ready karena gue walaupun syuting, gue mempersiapkan diri, gue tetap latihan. Gue tetap latihan setiap
seminggu at least 3 kali 4 kali gue pasti latihan boxing. Iya. Karena buat getting ready kalau kapanpun tiba-tiba butuh sinetron selesai, gue dipanggil. Secara teknikal itu masih ada ya? Gue masih ada. Tetapi fisik itu nggak bisa bohong. Stamina dan lain-lain ya. Fisik, stamina, power, endurance itu semua itu butuh latihan yang konstan 1 bulan 2 bulan, bro. Betul. Gue Nah kalau misalnya gue tidurnya nggak bener, makannya berantakan karena gue lagi syuting. Bagaimana gue bisa melawan orang-orang seperti Jackson atau Paris yang setiap hari latihan 2 kali sehari? It doesn't make sense, bro. Ini realistis. Realistis dong. Realistis. Kalau kepengen apple to apple, kasih waktu kita sama-sama kosong 2 bulan. Prepare ya, Kita prepare. Let's go, man. 50-50 chance, man. Bisa lu, bisa gua. Iya. Itu bakalan seru, itu bakalan kita bisa-bisa. Bisa-bisa. Kalau saat ini, ya jelas lu bakal menang. Secara fisik gua kalah. Stamina terutama ya? Stamina terutama. Tidurnya nggak bener, latihannya tidak seintens itu. Iya. Give me 2 months. Iya. Untuk balikin staminanya. Berarti ini gara-gara sinetron ya? Untuk saat ini, kita yang realistis dulu. Anak 2, bro. Anak 2 ntar lagi. Anak mau 2, bro. Tapi oke, ini sinetron. Ya. Kalau gue atau siapapun mau jadi promotor, butuh kocek berapa untuk menghadirkan seorang Randy Pangalila sebagai fighter di acaranya dia? Gue butuh budget berapa sih buat undang lo? Gue sebenarnya paling nggak enak kalau nyebut 1 miliar. Dia udah pernah masuk ring tapi? Udah dong. Lawan? Netizen mungkin. Lo tahu sendiri kan? Nggak tahu sih. Alah, maksud pura-pura.